Jawab dulu jujur. Di antara kalian yang nonton video Opung Parbelak ini, ada nggak yang diundang di acara ulang tahun PDIP kemarin? Kalau memang ada yang diundang, berarti kalian lebih hebat dari presiden. Karena apa? Sedangkan presiden nggak diundang. Kalau kalian diundang, presiden nggak diundang, berarti kalian lebih hebat dari presiden. Cuman satunya jawabannya itu. Atau enggak kalian kader. Itu aja ya itu. Aduh, tahu enggak kalian? 10 tahun belakangan ini, yang namanya Partai PDIP mengadakan acara ulang tahun, nggak ngundang presiden. Baru kali ini mereka nggak ngundang presiden. Karena apa? Karena presidennya bukan dari mereka. Bukan dari mereka. Kalau sempak presidennya masih dari mereka, rajin mereka nggak absen. Kecuali tahun lalu, ya kan? Tahun lalu yang lucunya, ya, Bapak Joko Widodo tidak diundang, Bapak Ma'ruf Amin diundang wakil presiden. Padahal presidennya dari mereka loh. Ada masalah apa ibu dengan Bapak Presiden kemarin? Oh, berarti udah lebih pentingnya wakil presiden daripada presiden. Maunya kalau kayak gitu bu, ulang tahun yang sekarang juga, maunya ibu undang juga dong wakil presiden. Tahun kemarin kok bisa mengundang wakil presiden tanpa mengundang presiden? Sekarang maunya juga tetap bisa loh. Kenapa ibu? Ada masalah juga ya dengan wakil presiden yang sekarang? Memang susah untuk memaafkan mantan ini. Aduh, tapi nggak itu dulu mau kusoroti ya. Yang mau kusoroti, biar tahu kalian, sindirannya Ibu Megawati terhadap MK dan KPK. Lagi lah dan. Lah iya bener tau. Tata pemerintahan deh, aku kan bingung. Coba ya, maaf lagi beribu maaf. Engkau suwi-suwi aku banyak banget kantong maaf ya. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh nanti ku jalan apa? Mekah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang lehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK aku baru pikir apa gue yo. Lo KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasoi gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini ngomong. Kali-kali sopo ngono yang rentet-rentet itu loh. Kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya, ini tidak apa ya. Tidak sopan. Masa kalian gitu ya takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Hal ini saya tegaskan mengingat saat ini sepertinya kita menjadi bangsa yang mengambang, yaitu mudah terombang-ambing. Dia katakan apa? MK itu saya yang buat, tapi sekarang kok nggak tahu entah apa-apa. Sekarang kok kayaknya nggak ada fungsinya. Sekarang tuh kok kayaknya kerjanya tuh melempem. Terus apalagi tuh ya? Waduh, opo kui. Baru dari kursi hadirin ada yang mengatakan KPK. Lupa dia. Oh iya KPK. Inilah resiko punya ketua umum kalau udah terlalu tua. Bu, kalau ibu butuh waktu untuk memasuki masa pensiun aja bu. Itu saya yang bilang bu. Ya, itu saya yang bilang, bukan Effendi Simbolon loh. Ibu udah lupa sih. Ya, lupa ibu. Iya kan? Oh itu KPK satu lagi. Ngapain coba ngejar-ngejar stok kayak gak ada kerjaan yang lain? Tadi pagi saya juga ngeliat tuh daftarnya, mana tahu ada yang tambah. Rupanya gak ada. Gak ada kerjaan yang lain apa? Saya udah bilang sama semuanya ini, jangan takut. Yang ditakuti apa? Ketakutan itu cuma ilusi. Bu, kalau ketakutan itu cuma ilusi, kenapa anak buah ibu yang namanya Hasto kemarin mangkir? Kan cuma dipanggil ibu. Belum langsung dikasih baju.
Itu dia. Kenapa itu korupsi yang lain-lain itu yang lebih besar itu kenapa nggak yang sudah jadi tersangka kenapa itu nggak diurus? Kenapa dikit-dikit Hasto, dikit-dikit Hasto? Ibu mau dipanggil juga. Sekarang begini Ibu, ya, jangan Ibu memframing masyarakat ini, ya, memframing kepada masyarakat bahwasanya kasusnya Hasto itu cuma masalah uang 2,5 miliar. Ya, bukan masalah uang suap yang diberikan Hasto kepada KPU itu yang jadi masalah, bukan. Tapi kasus di belakang si Hasto. Ya, kasus di belakang si Hasto. Ini Bu, biar tahu Ibu ya. Ini ya kan ini kan mengenai masalah Harun Masiku. Nah, ini aku bukannya masalah percaya atau nggak percaya ya kan. Kadang-kadang juga di dalam sebuah pemberitaan yang diliput oleh media ya, apalagi itu berbicara tentang dosa-dosa masa lalu ya, itu bisa saja ada benarnya ya. Untuk saat ini kukutip dulu dari majalah Tempe. Jadi majalah Tempe ini mengatakan bahwasanya keterkaitan antara hubungannya Hasto dengan Harun Masiku itu ada keterkaitannya antara kasus-kasus yang sedang ditangani masalah BLBI dengan Partai Ibu. Oh, banyak yang nggak tahu ini ya kan? Nggak tahu kan? Makanya kalian itu cuma Hasto Masiku, Hasto Masiku. Ya, jadi begini ya. Jadi tahun 2002 ya, tahun 2002 itu ada kasus BLBI. BLBI itu adalah bantuan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Artinya apa? Ya, Bank Indonesia menyalurkan dana sekitar 147, sekian triliun ya untuk membantu bank-bank yang bermasalah ya oleh karena efek dari krisis moneter tahun 1998 ya. Ingat itu ya, BLBI dikeluarkannya 2002 ya. Masalah-masalah bank itu kan banyak kemarin itu yang tidak bisa memenuhi kewajibannya ya. Diberikanlah bantuan ya, bantuan likuiditas Bank Indonesia sebanyak 147, sekian miliar. Nah, ternyata ya 138 triliun itu diselewengkan oleh beberapa bank ya, diselewengkan oleh beberapa oknum. Bagaimana cara menyelewengkannya? Ternyata jadi begini. Ketika sebuah bank itu menerima bantuan likuiditas dari Bank Indonesia, maka itu tidak bisa dikatakan bantuan cuma-cuma. Mereka harus memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kepada Bank Indonesia. Kan begitu. Nah, ya, ketika mereka sudah memberikan atau melunasi, maka diterbitkanlah SKL atau surat keterangan lunas. Kan begitu, ya. Ternyata menurut Inpres Instruksi Presiden tahun 2002, ya, diterbitkanlah SKL atau surat keterangan lunas kepada bank-bank yang kala itu belum memenuhi kewajibannya untuk membayarkan bantuan likuiditas tersebut. Nah, ya, padahal ya jadi negara rugi dong, 138 triliun. Bayangkan kalian, 138 triliun. Jadi ini Ibu, ini bukan cuma masalah 2,5 M ya yang bergulir di masalahnya si Hasto dan Harun Masiku, tapi ini ada kaitannya dengan uang 138 triliun itu. Masalah BLBI. Loh, apa hubungannya dengan Harun Masiku? Ya, ternyata menurut Tempe sekali lagi walaupun mereka itu menyerang pemerintahan, tapi bukan cuma Opung Parbelak, tapi banyak juga ya para pengamat politik. Pengamat politik juga menjadikan ini referensi ya, karena waktu itu majalah Tempe nggak separah sekarang. Ya, majalah Tempe mengatakan bahwasanya ya Harun Masiku punya kedekatan dengan ya MA ya, bahwasanya masalah BLBI di SP3 kan. Surat pemberhentian ya, surat pemberhentian penyelidikan ya. Nah, ini berarti ada sesuatu. Berarti kala itu berarti ada apa ya? Otomatis dong ada kong kali kong. 2002 siapa presidennya? Ya itu dia. Tapi ya memang bukan di tahun 2002 juga sih sebetulnya, emang SP3 kan gitu loh. Kalau nggak salah SP3 kan itu di tahun 2017. Tapi apapun ceritanya Ibu, ya, Ibu itu tidak boleh menyederhanakan sesuatu yang rumit. Dan membuat rumit sesuatu yang sederhana.
Ya, jadi udahlah, masyarakat udah banyak yang tahu kok, bukan cuma aku yang tahu. Kalaupun masyarakat banyak yang nggak tahu, biar aku kasih tahu. Ya, masyarakat nggak bisa lagi dibodoh-bodohi, Bu. Ya, Hasto kenapa dikejar-kejar, padahal di sana, di luaran sana, banyak yang sudah ditersangkakan. Sekarang begini, Bu, ya. Kenapa anak buah ibu Deddy Sitorus, terus siapa Adiana Pitupulu dan juga lain-lainnya itu lebih mempermasalahkan Harvey Muiz, ya? Kenapa itu Harvey Muiz itu ya dihukum cuma 6 sekian tahun, padahal nilai korupsinya 300 triliun. 300 triliun itu 230 triliun itu adalah kerugian negara yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Nah, sisanya katakanlah 70 triliun. Mana lebih besar? 70 triliun masa sekarang, hitungan tahun 2024-2025, dan jika dibandingkan dengan 138 triliun tahun 2002. Coba, berapa kali inflasi kita? Berapa kali inflasi? Deddy. Jadi jangan kalian itu, terlalu gampang kalian itu. Kenapa membandingkan ini dengan itu? Yang itu dosanya lebih besar, yang ini dosanya lebih kecil. Sama-sama berdosa. Yang sana dosanya lebih besar, tapi sendirian. Di sini dosanya kecil, tapi banyak. Siapa bilang dosanya lebih kecil, yang namanya Harun Masiku dan juga, ya aku bilang sama kalian, ya kan? Berapa kali, muncungku ini sudah berapa kali mengatakan sama kalian, kalau mau mancing, itu biasanya bawa cacing untuk dapat ikan sepat. Ikan sepatnya digunakan sebagai umpan untuk memancing ikan lele atau ikan gabus. Nah, ikan gabus atau ikan lele itu dipakai juga menjadi umpan hidup untuk memancing ikan toman. Ku bilang Harun Masiku itu cuma ikan sepat itu. Hasto ini masih ikan gabus. Sebentar lagi akan dapat ikan toman. Itu, Bu, makanya. Dan juga diperkirakan bahwasanya ini menurut pemberitaan, kasus BLBI erat kaitannya dengan banyak sekali elit-elit PDIP waktu itu. Angkat. Gas terus. Jangan kasih kendor. Kecuali kolor. Aduh. Jadi sudah paham kita ya. Kenapa yang namanya Harun Masiku dan juga Hasto ya itu saat ini sedang dikejar-kejar ya. Ya, kalau sebetulnya sekarang begini aku bilang sama kalian ya. Aku agak mikir juga ini Harun Masiku ini di mana sekarang. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya Harun Masiku itu masih hidup atau udah enggak lagi. Orang kalau sudah gelap mata, jangankan menghilangkan nyawa orang lain, menghilangkan nyawa dari anggota keluarga sendiri pun sanggup. Itulah orang kalau udah gelap mata, kan begitu ya. Jadi makanya kalau ku bilang orang ini terus-terus jor-joran ya, menyerang Jokowi, menyerang keluarga Jokowi, sebetulnya itulah yang merupakan yang dinamakan dengan pengalihan isu. Bukan kayak yang dibilang si Guntur Romli. Penggeledahan KPK itu hanya pengalihan isu. Isu dari Jokowi ditetapkan OCC Harvey sebagai presiden terkorup. Kagak nyambung, gajah sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Ya, itu dia. Yang nggak, itu kerjaan kalian. Yang nggak ada nyambungnya kalian sambung-sambungkan. Yang ada sangkut pautnya kalian coba putus-putus. Ya, Effendi Simbolon kemarin sudah mengungkapkan sedikit saja bahwasanya ya dia pernah bilang sama si Hasto, ini masalah betul atau enggaknya urusan dia sama Tuhan lah. Ya kalau dia jujur bagus, kalau dia bohong contohnya ya nggak ada juga sih untungnya. Dia bilang sama si Hasto, Mas, itu Mas Pak Jokowi itu kan itu udah itu dia kan yang selalu nyelamatin kau, yang selalu melindungi kau, yang selalu jagain kau, kan begitu kan, itu intinya kan begitu. Sekarang masalahnya Hasto udah gak ada lagi yang jagain. Makanya panik. Itu dia. Jadi intinya kenapa zaman Bapak Joko Widodo orang ini anteng-anteng, karena ada yang jagain. Jagain bukan artinya menutup-nutupi kejahatan yang mereka lakukan, bukan, kan begitu. Ya gimana pun juga namanya politik, kan begitu. Ya harus dijagalah perasaan ketua umum, kan begitu. Masalahnya Bapak Jokowi tidak sedang menutup-nutupi orang-orang yang melakukan kejahatan. Dia hanya menunda.
hanya menunda, tapi dia catat. Ditunda tapi dicatat supaya apa? Supaya ini menjadi PR bagi presiden berikutnya. Kan begitu? Itu dia makanya. Ya sama kayak si Hasto, katanya dia mencatat juga ya. Dia ngerekam juga ya. Punya video juga. Punya juga apa namanya rekaman audio ya. Mana coba? Mana Nandi? Ngomong aja. Cangkemmu iku ra iso dijogo. Nek kalau sampean iki jujur, ya wes terbuka kepada KPK atau kepada ketua DPR ngono lho. Ini ndak, sampean simpen itu jauh-jauh itu ke apa namanya ke Rusia. Apa hubungannya Rusia karo kasusnya sampean? Di sini ae. Sing duit masalah itu kue. Napa digowo-gowo itu jauh sampai ke Rusia ngono lho. Lasem. Oh, kalau misalnya sampean ini punya permasalahan hukum atau sampean ini punya rekaman daripada para pejabat negara, ya wes laporkan kepada kejaksaan, ngono lho. Kepada kepolisian. Oh sorry, kalau kepolisian itu sudah parcok ya. Iya, bagi orang ini, bagi mereka ini, kepolisian ini adalah satu apa ya? Satu institusi yang tidak layak untuk dipercayai. Sebetulnya bukan tidak dipercayai, tapi sudah terlanjur dijadikan kambing hitam. Jadi ya wes wedi lapor karo polisi wi. Orang ini kan begitu ya, ingin menggambarkan, ingin menarasikan bahwasanya tidak ada lagi tempat mengadu di negara ini bagi PDIP. Karena apa? Karena kepolisian, kejaksaan, MK, MA semuanya sudah diatur oleh penguasa. Jahat kamu Hasto, jahat. Aku kurang ngerti kalau sampean gitu. Toh ganjel toh. Semangat toh. Yo, sekarang udah hari Minggu, ya? Udah hari Minggu. Sekarang sudah hari Sabtu. 10 kemarin 11, 12, 13 toh hari Senin toh. Sudah siap-siap? Aduh. Ya wes, ya begitu saja dulu dari Opung Barbelak. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Opung Barbelak ini boleh menjadi satu pencerahan dan juga boleh menjadi satu materi untuk menangkal hoax di luaran sana yang ditebarkan oleh mereka. Dan ingat, Opung Barbelak tidak pernah dibayar siapapun. Opung Barbelak tidak pernah terafiliasi dengan partai apapun. Opung Barbelak hanya menjadi penyambung lidah dari media-media yang ada di Indonesia ini, tapi media yang benar, nggak kayak tempe. Gitu loh. Ya, tapi nggak semuanya juga sih informasi yang dimiliki tempe itu salah. Ya soalnya kayak si Burhanuddin tadi ya, setelah itu ada beberapa pengamat politik lainnya juga hanya mengambil sebagai referensi saja, tidak mempercayai seluruhnya. Gitu ya. Jadi sama orang nonton Opung Barbelak gitu ya, mengambil yang sesuka hatinya saja, yang menurut mereka benar saja. Tapi kalau misalnya menurut mereka tidak benar ya wes, tidak usah diambil. Paham? Ya, salam Barbelak, salam NKRI harga mati.